Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaya Spurti. Saya adalah seorang ASN di lingkungan Provinsi Jawa Tengah dengan jabatan perawat ahli pertama yang bertugas di ruang Tulip 4 RSUD Dr. Muwardi, Surakarta. Sekaligus peserta pelatihan teknis administrasi dasar Angkatan 11 tahun 2023 yang diselenggarakan oleh BPSDM Provinsi Jawa Tengah. Ruang Tulip 4 merupakan salah satu bangsal yang ada di RSUD Dr. Muwardi yang memberikan pelayanan bagi pasien dengan kasus onkologi dan kemoterapi. Dalam melaksanakan pelayanan keperawatan kepada pasien, perawat tidak terlepas dari kegiatan administrasi dasar yang bertujuan untuk mencapai visi dan misi yang telah ditetapkan rumah sakit. Implementasi administrasi dasar pelayanan publik bagi perawat ahli pertama di Ruang Tulip 4 RSUD Dr. Muwardi, Provinsi Jawa Tengah. Materi pertama, penyusunan naskah dinas. Semua informasi di RSUD Dr. Muwardi disampaikan melalui aplikasi e-employee dan WhatsApp Group termasuk terkait naskah dinas. Penulisan naskah dinas yang ada di RSUD Dr. Muwardi berdasarkan pada Peraturan Direktur RSUD Dr. Muwardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1332 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi di lingkungan RSUD Dr. Muwardi Provinsi Jawa Tengah, yang di dalamnya memuat Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012 tentang Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Berikut adalah naskah dinas yang belum sesuai dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 29 Tahun 2012, seperti terdapat penulisan nota dinas yang masih menggunakan garis bawah, penulisan kepada YTH yang belum ada tanda baca titik, penomoran masih ditulis dengan tangan, susunan pada penulisan tanggal dan tembusan terbalik. Untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, solusi yang dilakukan adalah melakukan koordinasi dengan kepala ruang terkait penyusunan naskah dinas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Implementasi yang kedua adalah menyusun draft naskah dinas. Implementasi yang ketiga adalah mengusulkan draft perbaikan naskah dinas sesuai peraturan yang berlaku. Materi yang kedua adalah tentang pengelolaan kearsipan. Permasalahan yang pertama, pengarsipan dokumen rekam medis belum sepenuhnya menggunakan elektronik rekam medis. Permasalahan yang kedua, masih ada beberapa perawat yang tidak disiplin dalam menyimpan dokumen rekam medis dan elektronik rekam medis setelah diisi lengkap. Rekam medis belum disimpan di tempat penyimpanan khusus yang mampu melindungi dokumen dari kegiatan pengubahan, pengurangan, penambahan, atau penyusutan oleh pihak yang tidak berwenang. Untuk mengatasi masalah tersebut, implementasi yang dilakukan adalah dengan melakukan koordinasi dengan kepala ruang terkait kedisiplinan staf. Implementasi yang kedua yaitu menyimpan dokumen rekam medis baik manual maupun dokumen rekam medis elektronik pada tempat yang sudah disediakan. Materi yang ketiga yaitu pelayanan prima dalam perkantoran. Pelayanan prima dapat dimulai dalam berpenampilan, tetapi masih ada beberapa perawat yang kurang rapi dalam berpenampilan dan tidak menggunakan atribut identitas secara lengkap dalam melakukan pelayanan kepada pasien. Permasalahan yang kedua, masih ada beberapa perawat yang kurang ramah dan tidak memperkenalkan diri saat akan melakukan tindakan keperawatan kepada pasien. Implementasi yang dilakukan yaitu yang pertama melakukan koordinasi dengan kepala ruang terkait budaya kerja Ruang Tulip 4. Implementasi yang kedua yaitu melakukan sosialisasi terkait penggunaan atribut secara lengkap dan menggunakan APD dalam melakukan tindakan keperawatan. Implementasi yang ketiga yaitu selalu bersikap ramah kepada pasien dan melakukan tindakan keperawatan sesuai dengan SOP. Materi yang keempat yaitu penyusunan standar operasional prosedur atau SOP.
Proses penyusunan SOP yang ada di RSUD Dr. Muwardi yang merujuk pada Peraturan Direktur RSUD Dr. Muwardi Provinsi Jawa Tengah Nomor 1332 tentang Pedoman Penyusunan Regulasi di Lingkungan RSUD Dr. Muwardi Provinsi Jawa Tengah. Terdapat permasalahan terkait penyusunan SOP ini. Yang pertama adalah masih ada beberapa SOP yang belum diupdate. Yang kedua, masih ada beberapa perawat yang belum patuh terhadap SOP dalam melakukan tindakan keperawatan. Implementasi yang pertama adalah menyusun dan mengusulkan draft SOP. Implementasi yang kedua, melakukan refresh SOP saat meeting morning. Materi yang kelima yaitu perencanaan pembangunan daerah. Saat ini, RSUD Dr. Muwardi sedang melaksanakan pembangunan 2 gedung, yaitu gedung administrasi dan parkir, serta gedung rawat inap melati yang baru, di mana gedung melati yang lama 3 lantai telah dirobohkan dan akan dibangun gedung baru 10 lantai. Akan tetapi pembangunan saat ini baru saja dimulai, karena menunggu gedung parkir dan administrasi yang baru selesai dibangun. Hal ini menyebabkan penumpukan pasien di IGD, poli, dan bangsal yang tidak sesuai dengan kriteria penyakitnya. Pembangunan gedung ini sudah sesuai dengan peraturan yang ada, namun perlu ditingkatkan terkait pengawasannya agar selesai tepat waktu. Terkait perencanaan pembangunan di ruang Tulip 4, di ruangan ini masih belum terdapat ruang khusus edukasi pasien. Sehingga implementasi yang saya lakukan adalah meminta izin kepada kepala ruang untuk menggunakan ruang kosong sebagai ruang edukasi pasien. Implementasi yang kedua yaitu menata dan menyiapkan ruang edukasi pasien. Implementasi ketiga, melaksanakan edukasi kepada pasien di ruang edukasi pasien. Materi keenam yaitu penatausahaan keuangan daerah. Permasalahannya adalah perawat belum melakukan tindakan input billing pada sistem informasi manajemen rumah sakit. Implementasi yang dilakukan adalah dengan berkoordinasi dengan petugas administrasi ruangan. Implementasi yang kedua, melakukan input billing tindakan keperawatan di SIM RS pada saat shift sore, malam, dan hari libur. Materi ketujuh tentang komunikasi efektif. Salah satu bentuk implementasi seorang perawat untuk melakukan komunikasi efektif adalah melakukan komunikasi kepada pasien dengan melakukan edukasi pada pasien. Melakukan komunikasi dengan dokter terkait program pasien. Melakukan komunikasi efektif dengan pramusaji terkait diet pasien. Melakukan komunikasi efektif serah terima jaga perawat dengan teknik SBAR. Melakukan sosialisasi terkait komunikasi efektif serah terima jaga perawat dengan teknik SBAR. Materi ke-8, pengadaan barang dan jasa pemerintah. Penulis sebagai seorang perawat tidak terlibat secara langsung terkait pengadaan barang atau jasa di rumah sakit. Namun, permohonan dan perencanaan kebutuhan alat medis dan non-medis dimulai dari unit yang saat ini sudah menggunakan aplikasi Trilux, sehingga sudah memudahkan proses permohonan. Setelah diajukan, kemudian pengadaan barang atau jasa dilakukan oleh pihak-pihak yang berwenang sesuai dengan peraturan yang ada. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dengan kepala ruang untuk selalu melakukan monitoring terhadap kemajuan suatu permohonan, melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, dan mengawal sampai permohonan terrealisasi. Demikian laporan implementasi pelatihan teknis administrasi dasar saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.